Coba tulis di komentar kalau ditanya bagusan investasi emas atau saham. Nah, kalau boleh saya jawab langsung, saya akan jawab invest saja dua-duanya. Kenapa enggak? Kenapa harus milih salah satu? Ya kan? Nah, tapi bagaimana jika kita hanya boleh memilih salah satu dari kedua aset investasi tersebut? Seperti kita memilih ya ibu kita atau pacar kita yang lagi tenggelam, sedangkan kita nggak bisa berenang. Mau tolong yang mana dulu? Nah, seperti itu mungkin ya perumpamaannya. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba menelusuri dan memaparkan hasil penelusuran saya, sehingga teman-teman bisa memilih ya mungkin untuk memilih investasi emas ataupun saham. Namun ingat, di video ini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan pembelian terhadap suatu aset investasi tertentu. Ingat, sebelum memulai investasi kita wajib melakukan analisanya terlebih dahulu, dan setiap keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi langsung saja kita bongkar satu persatu karena ini merupakan semua opini saya. Jadi teman-teman bebas saja ingin mengungkapkan pendapat ya teman-teman ya. Apabila terjadi sedikit, saya nggak setuju nih. Nah, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, yang pertama, menurut saya apabila suatu aset dikatakan layak untuk investasi, itu apabila nilainya dari per tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Nggak mungkin dong kita yang tujuannya investasi mau dari tahun ke tahun duit kita malah menyusut. Kan, benar kan? Jadi kita mari lihat pergerakan kedua aset investasi itu. Yang pertama emas, yang kedua saham. Bagaimana harga mereka pergerakannya? Nah teman-teman, jadi di layar sudah nampak ya, ini saya ngambil dari harga stripemas.org/grafik/. Jadi ini merupakan pergerakan harga emas di Indonesia 5 tahun terakhir. Mari kita lihat bersama bahwa ini dimulai tanggal 14 ya. Oke, 14 November 2017 itu di kisaran 628.000. Ini harga emas Antam ya teman-teman ya. Ini ada garis biru, ini hijaunya itu adalah untuk spot emasnya. Sedangkan yang agak bawah ini adalah buyback Antam. Buyback Antamnya ini agak nempel ya. Kita agak jauh sedikit yang di sini ya. 561, sedangkan di atasnya 628, beda sampai 50-an ribu. Coba ingat ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat dari 628.000 sampai 5 tahun dan terakhir ini di posisi 12 November 2022 itu harganya 972.000. Mari kita buka kalkulator teman-teman ya. Seperti yang ya sama dengan bukan teman-teman. Kita akan lihat perkembangannya. Nggak perlu pakai kalkulator, saya langsung hitung di pikiran saja ya, kurang lebih sekitaran 57% kenaikan harga emas. So, ini merupakan poin positif menurut saya karena dari 5 tahun terakhir emas mengalami kenaikan. Bagaimana dengan saham? Jika dengan saham, kita langsung saja melihat dari IHSG ya teman-teman, karena merupakan ya gambaran umum ya harga pergerakan saham secara keseluruhan, benar nggak? Untuk di market Indonesia. Nah, untuk 5 tahun sendiri IHSG itu naik berkisar 17%-an. Jika dibandingkan dengan emas tadi, ya kita lebih enak ya kalau kita milihnya emas. Namun bagaimana dengan yang namanya market Amerika? Teman-teman tahu kan, saya sendiri ada investasi di market Indonesia maupun market Amerika, yaitu kalau market Amerikanya adalah DJIA. DJIA sendiri 5 tahun terakhir itu tumbuh 44%-an. Jadi kalau untuk secara grafik di 5 tahunnya itu yang pertama emas, yang kedua DJIA, dan yang ketiga adalah IHSG. Namun perlu dicatat, emas itu kan satu ya teman-teman ya, sedangkan IHSG dan DJIA itu kan merupakan gabungan keseluruhan harga saham. Bagaimana kalau saya mengambil salah satu contoh top picks satu saham ya. Di market Indonesia sendiri saya senangnya yang namanya BBCA. Saya kasih contoh. BBCA sendiri 5 tahun terakhir itu adalah tumbuh 108%. 2 times, 2 kali dari harga emas. Bagaimana dengan DJIA? Kalau DJIA saya senang yang namanya saham Apple.
AAPL. Nah, sini. Apple sendiri 5 tahun terakhir tumbuh 251,9% ataupun 5 kali dari emas, 2 kali dari BBCA. Ini sebagai gambaran umum saja teman-teman bahwa kedua aset investasi ini menurut saya layak untuk investasi. Yaps. Jadi mungkin apakah sudah sekian hasil penelusuran saya, karena kita sudah tahu bahwa kedua aset itu cocok untuk investasi karena sama-sama kita pelajari harga 5 tahun terakhirnya mengalami kenaikan. Masuk ke poin berikutnya teman-teman. Menurut saya sendiri kenapa cocok untuk investasi, poin keduanya adalah mudah untuk diuangkan. Ya, kalau misalnya kita ngambil perbandingannya dengan instrumen investasi lain, ingat saya nggak menjelekkan ya, tapi kita coba bandingin ya, kita open mind ya teman-teman ya. Contohnya di properti, kalau untuk properti sendiri kan ya, kalau kita mau ngejual itu kan susah-susah gampang, benar nggak teman-teman? Mau cari pembelinya kan, belum tentu juga investasi kita ya. Maksudnya harganya, contoh kita buka 1M, apakah cocok dengan si pembeli? Mungkin dia hanya ingin beli 800. Wah, 800 itu kan modal kita, mungkin ya. Jadi saya kenapa lebih senang ke emas atau saham ya, menurut opini saya ya teman-teman ya, karena lebih mudah diuangkan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, di zaman seperti ini sudah banyak aplikasi yang menawarkan untuk investasi emas ataupun saham. Penjualannya juga so simple banget, online ya, tinggal diklik saja, jual, beres, selesai. Jadi ini menurut saya wajib sih, harus ada ya, karena yang namanya investasi kalau ya memang untuk jangka waktu panjang, tapi ya kalau panjang-panjang, terlalu panjang namun tidak bisa dicairkan kan percuma juga investasi. Kemudian lanjut lagi, kalau untuk secara fisik emas itu kita bisa beli emas antam seperti kita lihat pergerakan harganya tadi ya. Namun kalau untuk investasi fisik emas batangan seperti itu, mungkin kita butuh lebih concern untuk media penyimpanannya agar lebih safe ya, lebih aman. Dan ya setidaknya kita udah beli jangan sampai lupa simpan di mana, atau saya tadi simpannya di istri yang mana ya, seperti itu kan agak aneh ya. Sedangkan untuk saham sendiri semua sudah terkomputerisasi bisa kita ngomong, karena semua sudah tercatat di sekuritas masing-masing, dimana juga sudah ngelink ke yang namanya KSEI ya, kustodian ya, kustodian. Jadi sudah ada tercatat, tersimpan ya. Jadi semua aset saham yang kita miliki, kalau teman-teman ada dapat yang KISEI itu, kartu KISEI, coba login aja, itu bisa terlihat jelas dari semua sekuritas yang kita miliki. Oke, jadi itu dari sisi penyimpanan. Tapi di emas sendiri kan juga sudah ada digitalnya, jadi ini udah bebas. Menurut saya sudah bukan halangan lagi untuk media penyimpanannya. Kenapa topik poin ini juga saya ambil? Nggak mau dong ya kita invest, simpan ya, amit-amit barangnya hilang, kan lucu kan ya. Itu dia, jadi ini juga merupakan concern yang saya angkat. Lanjut lagi, biasanya kalau soal investasi itu mitos yang beredar itu butuh modal yang gede ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang saya sudah nggak setuju lagi. Saya memang nggak ada investasi emas, dulunya ada, sekarang nggak ada. Setahu saya sekarang sudah modal sangat kecil ataupun minim. Saya share ya, spill pengalaman saya untuk investasi emas yang pernah saya lakukan, yaitu saya beli di marketplace yang namanya Tokopedia. Tahu kan? Loh, kenapa yuk langsung sebutkan merek? Nggak apa-apa, saya nggak ada endorse ya. Di video ini memang bersifat sharing kan ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman boleh lihat, ketika kita check out itu biasanya di bawahnya bulatkan dengan emas, benar kan? Saya centang terus itu ya. Itu saya pernah lakukan itu selama kurang lebih 2 tahunan, dan ya cukup menguntungkan menurut saya, karena dari istilahnya sisa-sisa kita mau beli barang misalnya 195.000, 5.000-nya bulatkan beli emas, itu modalnya sangat minim sekali loh ya, benar kan? Dari 2 tahun itu terkumpul ya, sangat menyenangkan, lumayan bisa beli barang lagi ya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk saham sendiri, setahu saya untuk saham-saham Indonesia opening account udah nggak kayak dulu lagi, butuh 10 juta, 20 juta, buset. Sekarang ada yang bahkan dikasih free ya kalau kita ngikutin seminarnya mungkin, ataupun ada event-event tertentu, benar nggak?
pernah ikutin, dapatkan 200.000, 100.000, benar kan, di rekening dananya ya. Jadi menurut saya sudah sangat minim. Dan bahkan untuk kalau di market US sendiri itu hanya mulai $1 sudah bisa investasi di market US kan. Deposit awalnya pun hanya minimal $10 ya. Kita kalau ekuivalen yang berkisar 150.000. Jadi kalau modal keduanya imbang, mau emas mau saham, sama-sama enak. Modalnya udah kecil sekarang. Yang penting mulai aja dulu. Kemudian secara pergerakan kalau saya boleh komentari ya teman-teman ya. Kalau melihat dari emas ya itu biasa pergerakannya lebih stabil, lebih lambat ya teman-teman ya. Namun kita lihat secara grafik 5 tahun terakhirnya itu memang masih memberikan cuan atau profit. Sedangkan kalau untuk di saham memang ya kita hanya dibandingkannya kan pakai IHSG dan DJIA. Tapi kalau untuk kita langsung melihat seperti contohnya tadi di saham BBCA ataupun Apple itu pergerakannya lebih liar, lebih cepat ya. Ini juga butuh analisa khusus ya untuk melihat saham-saham mana sih yang kira-kira berpotensi. Jangan sampai kepilih yang malahannya turun dalam banget. Bener gak teman-teman? Jadi kalau boleh saya katakan secara pergerakan emas itu lebih stabil ya. Kalau untuk saham lebih fluktuatif, lebih cepat, lebih volatil. Namun ingat, dari kedua aset ini memiliki potensi cuan yang mungkin bisa dikatakan emas relatif stabil, sedangkan saham bikin deg-degan ya, bisa naik berlipat-lipat seperti yang diberikan BBCA sama Apple ya, untuk contoh yang tadi. Dan kalau ngomongin investasi di kondisi seperti ini, pasti muncul pertanyaan, Yung, apakah masih aman ya Yung ya? Kita investasi di keadaan krisis ekonomi, resesi, nggak jadi ya, seperti itu ya teman-teman ya. 2023 gelap. Nah, jadi perlu diketahui emas sendiri biasa disebut dengan safe haven ya. Kalau untuk saham sendiri apakah enggak? Yung, tenang, di saham juga ada beberapa sektor atau beberapa saham yang disebut juga dengan safe haven. Nah, teman-teman, jadi setelah beberapa poin yang saya sebutkan tadi, perbandingan antara emas dan saham, menurut teman-teman sendiri enakan investasi di mana? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya ingin dengar pendapat teman-teman. Dan teman-teman, apabila teman-teman menemukan, Yung, kalau emas nih punya kelemahan ini loh Yung. Nah, contohnya teman-teman juga boleh sebutkan. Seperti salah satunya tadi harga spreadnya cukup jauh ya, yang tadi kita lihat di awal video itu merupakan salah satu kelemahan dari emas mungkin ya. Coba teman-teman tulis, ada gak kelemahan dan kelebihan-kelebihan lainnya? Oh ya teman-teman, tadi saya ada menyebutkan yang namanya safe haven ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih, apa sih Yung safe haven itu? Mungkin teman-teman bisa lihat di video yang ini karena saya lebih membahasnya detail di video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu sepak terjang saya di dunia investasi berikutnya, mungkin teman-teman butuh subscribe saya di sini untuk melihat video-video saya berikutnya. Oke.